Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kustar, mahasiswa kelas D Manajemen ITB Ahmad Dahlan dengan NIM 2161201550. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum ibadah, yaitu manasik haji. Baik, kami akan sedikit menjelaskan bagaimana tata cara urutan atau manasik haji, pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji merupakan ibadah yang harus dilakukan secara berurutan seperti yang telah disyariatkan. Berikut tata cara dan bacaannya. Yang pertama, kita memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain lebar untuk menutup pundak dan bagian bawah panggul seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang menggunakan pakaian yang membentuk tubuh termasuk pakaian dalam. Sedangkan untuk perempuan sangatlah mudah, yaitu memakai pakaian yang telah disyariatkan menutupi seluruh tubuhnya, namun tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab atau penutup wajahnya, dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Selanjutnya jamaah haji membaca niat ihram. 2 niat ihram. Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian berniat dalam hati dengan membaca nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu membaca talbiyah. Orang yang telah berihram disunahkan selalu memperbaharui dan mengulang-ulang talbiyah dalam setiap langkah selama perjalanan ke Baitul Haram, terutama ketika mulai berdesakan dan berkumpul di antara lautan orang-orang yang melaksanakan ihram. Talbiyah adalah bacaan yang disunahkan ketika seorang telah niat haji dan umrah. Hukum baca talbiyah adalah sunnah muakkad. Berikut bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Atau juga bacaan yang lain yaitu bacaan sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan doa sholawatnya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ketika telah memasuki kota Mekah, kita disunahkan atau disankan untuk membaca Allahumma hadza haramuka wa amnuka faharim lahmi wa dami wa sa'ri wa basari 'alan nar wa amminni min azabika yauma tab'atsu ibadak waj'alni min ulaika wa ahli ta'atik. Selanjutnya yaitu yang keempat, kita atau jemaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Ketika memasuki Arafah disunahkan membaca Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasamtu wa alaika tawakkaltu Allahumma ij'alni mimman tubahi bihil yauma malaikataka innaka ala kulli syai'in qadir. Berkumpul di padang Arafah beberapa saat yang dimulai dari tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah.
Selama menunggu waktu masuk wukuf jamaah haji hendaknya banyak berzikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat waktu wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji. Saat wukuf jamaah haji dianjurkan banyak membaca doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqulu wa khairum mimma naqul. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma abi wa laka rabbi turasi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa waswasati sadri wa satatil amri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihi rih. Selanjutnya kita jemaah haji melaksanakan mabit di Muzdalifah. Ketika sampai di Muzdalifah dianjurkan membaca doa Allahumma inna hadhihi Muzdalifata jumi'at fiha al-sinata mukhtalifah tas'aluka jawaija mutanawwi'ata faj'alni mimman da'aka fastajabtaka lahu wa tawakkal 'alaika wa fakafatahu ya arhamar rahimin. Mabit di Muzdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Sambil bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya dapat melaksanakannya dengan cara dan jamak takhir qasar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Di Muzdalifah jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina nantinya. Di Muzdalifah jamaah haji melakukan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun yang lebih utama mabit dilakukan sampai selesai sholat subuh. Selain itu jamaah menuju Mina sambil membaca talbiyah dan berzikir. Yang keenam yaitu melontar jumroh Aqobah. Setibanya di Mina, setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 batu kerikil dan setiap lemparan disertai dengan baca Bismillahi wallahu akbar. Waktu melontar jumroh biasanya sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak berdesak-desakan. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu tahallul awal. Setelah melontar jumroh Aqobah kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahallul awal ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jima atau melakukan hubungan suami istri. Bacaan doa tahlul itu Allahumma ij'al likulli sya'rin nuran yaumal qiyamah. Yang ke-8 yaitu tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Ketika sudah masuk Masjidil Haram, kita dianjurkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya'dal jalali wal ikram. Allahumma ftah li abwaba rahmatik
Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selanjutnya doa ketika kita melihat Ka'bah, dianjurkan juga membaca doa Allahumma jid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wajid man sarrafahu wa azimahu wa karramahu miman hajjahu au timarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa biran. Doa ketika melintas maqam Ibrahim, bacanya adalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Adapun bacaan doa tawaf yang biasa atau suka dilakukan, pertama doa di putaran pertama yaitu dari rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani, biasanya membaca doa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnatin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata da'imah fid dinni wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan nazata minan nar. Dari rukun Yamani sampai rukun Hajar, membaca pada setiap kali sampai di rukun Yamani mengusap atau bila tidak memungkinkan mengangkat tangan tanpa dikecup sambil mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Selanjutnya di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya di putaran kedua dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani membaca Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa anna abduka wa ibnu abduka wa hadza maqamul a'idhi bika minan nar faharim lahumana wa basyaratana 'alan nar Allahumma habib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Allahumma rzuqnil jannata bighairi hisab. Selanjutnya sama ketika dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa di putaran ketiga dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani Allahumma inni a'udzubika min syakki wa syirki wa siqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi wa su'il manzuri wal munqallabi fil mali wal ahli wal waladi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni a'udzubika min fitnatihil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Selanjutnya kembali dari Yamani sampai Hajar Aswad baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian kalau selanjutnya putaran keempat juga ada doa-doa yang biasa dibacakan sampai dengan ketujuh. Memang redaksinya berbeda-beda, namun saya langsung saja ke setelah kita tawaf atau selesai tawaf maka ada sholat sunnah tawaf dilakukan di belakang makam Ibrahim. Bila tidak mungkin maka lakukan di mana saja asal di dalam Masjidil Haram.
Pada sholat tersebut membaca Al-Fatihah. Di rakaat pertama sebaiknya kita membaca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Adapun doa yang dianjurkan yaitu Allahumma innaka ta'lamu sirri wa adaniyah faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dunubi Allahumma inni as'aluka imanan da'iman mubashiran qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabta li ridhan minka bima qasamta li Allahumma la tada' lana fi maqadina hadza dhanban illa ghafarta wal hamman illa farajtah wal hajjatan illa qadaitah wa yassirtaha fayassir umurana wasrah sudurana wan nawwir qulubana wakhtim bis solihati a'malina Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wal hikni bis solihin ghaira khazayata wala maftunin. Ada juga doa setelah kita sholat sunnah di sholat sunnah mutlak di Hijr Ismail, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika masata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an Allahumma inna as'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibadak as-solihin wa a'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu ibaduka as-salihun. Ada juga doa ketika yaitu meminum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa si'afa min kutida wa saqa min rahmatika ya arhamar rahimin. Pelajaran selanjutnya itu yang ke-9 atau urutan selanjutnya setelah kita melakukan tawaf, yaitu kita melakukan sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa dan kembali lagi ke Bukit Sofa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita dihadapkan ke arah Ka'bah. Sebelum memulai sa'i dianjurkan membaca doa sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Abda'a bimma bada Allahu bihi war rasuli. Kemudian kita mengerjakan sa'i. Dianjurkan membaca doa berikut ini sambil lari dari kecil antara Bukit Sofa dan Marwa, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selanjutnya setelah melakukan sa'i, yaitu kita melakukan tahallul sani. Setelah melakukan sa'i kemudian dilanjutkan dengan tahlul kedua atau tahlul sani. Dengan tahlul ini berarti seorang telah melakukan 3 perbuatan yakni melontar jumrah aqabah, tawaf dan sa'i, dan demikian bagi suami istri terbebas dari larangan untuk berhubungan suami istri. Yang ke-11 adalah mabit di Mina. Doa ketika sampai di Mina, Allahumma hadza minna famnun alayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atik. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah para jamaah melempar jumroh aqabah. Sedangkan pada tanggal 11 Dzulhijjah barulah mereka melontar 3 jumroh, yaitu ula, wusta, dan aqabah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Namun ada juga para jamaah yang melontar ketiga jumrohnya hanya sampai pada tanggal 12 Dzulhijjah sore harinya, dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Mekah. Hal ini disebut nafar awal.
Sedangkan para jamaah yang melakukan pelontaran jumroh sampai tanggal 13 sore harinya maka disebut nafar sani, dan selesai kegiatan pelontaran di atas bagi mereka yang menjalankan haji tamatu dan haji qiron selesai seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Akan tetapi bagi mereka yang menjalankan haji ifrad masih diharuskan melaksanakan umroh, yaitu dimulai dengan ihram untuk umroh, lalu tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahlul. Setelah selesai umroh mereka berarti selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah hajinya, haji ifrad. Bagi mereka yang ingin meninggalkan tanah suci Mekah dan kembali ke tanah air harus melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Caranya sama saja dengan tawaf ifadah, tetapi pada tawaf wada tidak disertai dengan sa'i dan dengan berpakaian biasa. Demikian urutan dan bacaan dalam pelaksanaan atau dalam manasik haji yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.